Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan kita. Kalau kita ada sebagaimana ada hari ini, saya tahu itu karena kemurahan Tuhan dan karena kasih Allah yang tak berkesudahan atas hidup kita. Mari sebelum kita memuji Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami rindukan penyertaan Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas hidup kami, dimanapun kami ada hari ini, bersama dengan keluarga kami, anak-anak kami. Biarlah semuanya dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dan kami rindukan kuasa Tuhan melimpah atas keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berikan salam kiri kanan. Katakan kepada saudara kita, adik kita, kakak kita, kasih Allah tak berkesudahan. Berikan salam kepada mereka dan katakan kasih Allah sungguh luar biasa dalam hidup kita. Mari tinggikan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau agungkan Tuhan. Tinggikan nama Tuhan. Amin. Ya. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak berakhir seumur hidup. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah. Amin. Selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, ya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah sungguh luar biasa. Mari sama-sama boleh goyangkan badannya di tengah-tengah keluarga kita. Kita mau bersuka di hadapan Tuhan karena kasih-Nya menyertai kita sampai hari ini. Amin. Yuk sama-sama. Mari sama-sama agungkan Dia. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari. Mari menari bagi Tuhan. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Mari sama-sama sekali katakan dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya. Luar biasa penyertaan Tuhan atas hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari sebelum kita menyembah Tuhan, kita mau membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Saya berharap Bapak Ibu boleh melihat di monitor Bapak Ibu, dan kita boleh sama-sama membacakan. Nanti mengikuti pembacaan saya. Waktu kita membacakan, biarlah kita berdoa supaya terjadi Pentakosta ketiga atas Indonesia, bahkan seluruh bangsa-bangsa. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar
dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Mari tundukkan kepala dan kita mau menyembah Tuhan, mengagungkan Dia Raja di atas segala raja. Biarlah hadiratnya kita nikmati pada saat kita menyembah Tuhan. Mari ambil sikap, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita tinggikan Dia dalam ibadah kita. Waktu kita kumpul bersama dengan anak-anak kita, hal yang sangat terindah masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab itu mari, saya rindukan kita semuanya tundukkan kepala. Kita mau menyembah Dia. Kita mengagungkan Raja di atas segala raja. Dialah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami rindukan pengurapan-Mu Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu melawat setiap kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang menyembah Tuhan hari ini. Terima kasih. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang siap memberkati dan mengurapi kami. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kami mau menyembah Tuhan saat ini, karena Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau setia sampai hari ini Tuhan. Engkau setia menemani kami dalam keadaan apapun. Walau badai ada hari-hari ini, apapun yang terjadi di bumi ini, kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Engkau Allah yang setia, Allah yang sangat luar biasa. Mari sama-sama kita katakan, Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku.
ada di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Lagi katakan, dengan apa Tuhan? Dengan apa kan ku. Hanya ini penyembahan kami. Kami memberikan di hadapan Tuhan. Segala kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Sekali lagi katakan, dengan apa Tuhan? Dengan apa kan ku balas. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, Yesus. Dengan apakah kami balas setiap kebaikan Tuhan? Engkau sangat baik, ya Allah. Terima kasih. Mari setiap kita sembah Tuhan. Mari setiap kita tinggikan Tuhan. Mari setiap kita sembah Tuhan. Bersama keluarga kita, kita bawa setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kami bawa penyembahan kami Tuhan kepada Allah yang setia. Haleluya Yesus. Syaralabataka yaralabasikiyaralababababababa. Sembah Dia, agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus. Syaralabataka yaralabalabalabalabalabalaba. Shikaralabababa sikaralabalabalabalaba. Syaralabasikiriri. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hati kami, teguhkan hatiku. Katakan, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Mari sama-sama katakan, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, kami lewati semua. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Sampai hari ini jemaat-Mu GBI Raja Wali dapat melewati dalam perlindungan Tuhan.
Sampai hari ini kami alami pertolongan Tuhan, sebab Engkau yang bertindak Tuhan. Haleluya. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah. Mari angkat tangan kita katakan dengan Tuhan, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hati kami Tuhan, Teguhkan hati dengan iman katakan, Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Anugerah-Mu besar berlimpah. Sekali lagi katakan, bersama-Mu. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, kami lewati semua Tuhan. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Ini pengakuan kami dalam penyembahan kami. Teguhkan hati Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu yang besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bapa, saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu kekuatan kami hari-hari ini hanya dengan kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami berdoa, mari angkat tangan kita sama-sama, kita berdoa untuk gembala kita. Bapa, kami berdoa, gembala kami diurapi oleh Tuhan. Bapak Pendeta Juniaman Sembiring Kembaran MD, pengurapan Tuhan turun atasnya ya Bapa. Biarlah hadirat Tuhan turun pada saat Dia memberitakan kebenaran firman-Mu. Setiap kami jemaat-jemaat-Mu dilawat oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan setiap orang yang mendengar firman-Mu ini, ada kuasa yang besar turun di atas kami. Dan kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh pengurapan yang datang daripada Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada pagi siang hari ini, dan Tuhan yang terus menyertai kami. Sudah beberapa minggu ini kami ada di rumah dan beribadah dari rumah, tapi tidak pernah kami Tuhan tinggalkan, dan bahkan kami lihat bagaimana penyertaan-Mu terus sempurna atas kami, dan roh kami pun terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan pagi siang ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semuanya, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kita sama-sama katakan amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita dari Kitab Amsal 29 ayat yang ke-18a. Satu ayat saja kita baca Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, wahyu itu, vision, artinya Bapak Ibu, pandangan atau penglihatan ke depan secara rohani. Mata jasmani kita tidak melihatnya Bapak Ibu, tapi mata rohani kita dapat melihatnya. Itu yang dimaksud di sini dengan visi. Orang Kristen harus punya visi dari Tuhan. Apalagi hari-hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kalau tidak punya visi Bapak Ibu dengan keadaan yang sekarang ini, saya khawatir banyak orang tidak akan sampai kepada tujuannya. Banyak orang hari-hari ini akan mengeluh, berkeluh kesah. Mungkin tidak berapi-api lagi, tidak menyala-nyala lagi dalam Tuhan. Tadinya sebelum pandemi COVID-19 ini mereka semangat di dalam Tuhan. Tapi sekarang Bapak Ibu mungkin di rumah hanya makan tidur. Tidak pernah membaca Alkitab. Tidak pernah memuji menyembah Tuhan. Tidak ada mesbah dalam keluarga. Saya khawatir Bapak Ibu. Akhirnya nanti menjadi Kristen yang asal-asalan. Karena tidak punya visi. Dan orang yang tidak punya visi. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka dengan mudah berbuat dosa. Karena tidak mengerti apa rencana Allah dalam hidupnya. Visinya sudah kabur. Lama-lama menjadi bosan, apalagi hari-hari ini lama-lama di rumah. Tidak beribadah. Tidak baca firman. Itu kan membosankan Bapak Ibu. Membosankan. Tapi kalau kita punya visi Bapak Ibu, mau berapa tahun pun kita di rumah, itu tidak akan menjadi bosan. Bapak Ibu, ada satu kesaksian dari mantan Presiden Afrika Selatan namanya Nelson Mandela Bapak Ibu. Dia orang benar, tidak memiliki satu kesalahan. Dia dimasukkan ke dalam penjara Bapak Ibu. Bertahun-tahun Bapak Ibu dia ada di dalam penjara. Tapi Bapak Ibu, dia itu tetap sehat, tetap semangat. Sampai dia keluar dari penjara, orang bertanya, apa sih kok bisa tetap sehat di dalam penjara padahal makanannya cukup sederhana di sana. Tidak ada hiburan. Tidak berjumpa dengan sahabat-sahabatnya padahal dia seorang politikus. Dia seorang pejabat. Apa yang dikatakan Nelson Mandela Bapak Ibu? Saya punya visi. Begitu saya punya visi, saya akan terus semangat. Saya berencana akan terus menjadi orang penting di Afrika Selatan. Saya punya tujuan bagaimana Afrika Selatan bisa semakin baik keadaannya. Itulah visinya Bapak Ibu yang membuat dia semangat di dalam kehidupannya. Sama dengan presiden kita yang pertama Soekarno Bapak Ibu. Kenapa dia kuat? Di dalam penjara di NTT, bahkan di Tanah Karo pernah dia di penjara. Kenapa dia tetap sehat kuat? Karena dia punya visi Bapak Ibu. Itu pentingnya visi bagi orang Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat orang Israel. Pada saat mereka keluar dari Mesir, menuju ke tanah Kanaan,
Hanya 2 orang Bapak Ibu yang sampai ke tanah perjanjian. Pada saat mereka keluar dari Mesir Bapak Ibu, jutaan orang, tidak kurang daripada 2-3 juta orang yang keluar dari Mesir Bapak Ibu, menuju padang gurun untuk mencapai tanah perjanjian, tanah yang penuh susu dan madu. Kenapa mereka tidak sampai ke tanah perjanjian? Ternyata begini Bapak Ibu ceritanya. Banyak pada saat itu orang-orang Israel dan orang-orang lain melihat bahwa orang-orang Israel itu ternyata disertai oleh Tuhan. Dan mereka menjadi ikut-ikutan Bapak Ibu. Tidak punya visi, mereka ikut ke padang gurun, mereka ikut menuju ke tanah perjanjian, mereka ikut Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada saat mereka bosan 40 tahun keliling-keliling di padang gurun, karena mereka tidak punya visi Bapak Ibu, mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mati di padang gurun Bapak Ibu. Jutaan orang mati di padang gurun. Ada yang mati di pagut ular. Berbagai macam Bapak Ibu yang mereka alami. Sehingga mereka tidak sampai ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Ingat, mereka tidak punya visi yang jelas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari-hari ini pun kalau Bapak Ibu di rumah terus makan soto saja contohnya Bapak Ibu. Tiap hari makan soto, pasti Bapak Ibu akan bosan. Orang Israel pun seperti itulah pada saat itu Bapak Ibu. Setiap hari mereka makan mana surgawi yang Tuhan kirim, mana surgawi. Mereka makan setiap hari daging Bapak Ibu, bosan. Kenapa? Tidak punya visi. Padahal makanan itu bukan itu yang utama sebenarnya di dalam kehidupan mereka. Makanan itu hanya untuk mengenyangkan sementara Bapak Ibu. Tapi sebenarnya yang harus mereka pandang itu adalah tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Di sana ada tanah penuh susu dan madu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya berdoa supaya kita sampai semuanya Bapak Ibu kepada tujuan kita. Apa tujuan kita Bapak Ibu? Surga. Ingat. Supaya kita sampai semuanya di sana Bapak Ibu. Kita melihat juga bagaimana murid-murid Yesus, ada 12 orang murid Yesus Bapak Ibu. 11 orang menangkap visi. Tapi satu orang yang bernama Yudas, dia itu nggak menangkap visi Bapak Ibu. Dia hanya hidup untuk sementara saja. Perhatikan Bapak Ibu. Dia hanya ingin bagaimana memiliki hidup dalam kedagingan, memiliki uang. Hanya itu yang menjadi visinya. Sementara saja, dia tidak memandang ke depan. Ada satu visi yang begitu luar biasa. Kalau dia lakukan itu, maka dia akan hidup selama-lamanya Bapak Ibu. Bapak Ibu mari. Saya mau mengajak kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, supaya jangan kabur visi kita Bapak Ibu. Supaya kita tidak menjadi orang yang liar. Mengikuti seperti orang-orang dunia ini. Mereka sembarang berbuat dosa, tidak ada masalah buat mereka. Apapun mereka kerjakan, yang penting makan. Seperti apa yang dilakukan oleh Yudas. Jangan Bapak Ibu. Ingat, kita ini harus berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia sekarang ada di sorga, berdoa, bersapaat untuk kita semuanya Bapak Ibu. Dia sudah mati, dia sudah membayar harga yang mahal buat kita semuanya. Supaya kita bisa sampai kepada visi kita ke depan. Pandang ke depan Bapak Ibu. Sorga itu di sana kita hidup jutaan tahun Bapak Ibu. Jangan hanya memandang kesenangan yang hanya sekejap saja di dunia ini. Kita harus tahan menderita. Kita lihat bagaimana Paulus Bapak Ibu dicambuk, disesah, masuk penjara. Sampai dia mati di penjara Bapak Ibu. Kenapa Paulus sanggup melakukan itu? Karena dia punya visi. Orang yang punya visi itu Bapak Ibu,
Dia tahan menderita, Bapak Ibu. Itu orang yang punya visi. Jangan sampai kita kehilangan visi hari-hari ini, Bapak Ibu. Coba kita baca dulu dari Ibrani 11 ayat yang ke-23, Bapak Ibu. Kita buka Alkitab kita. Ibrani 11 ayat yang ke-23, kita lihat. Saya bacakan buat kita semuanya, Ibrani 11 ayat yang ke-23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ayat yang ke-24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa, perhatikan Bapak Ibu, menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Bapak Ibu lihat, kalau Musa mau senang di istana, dia pasti senang hidupnya, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Setelah Musa besar, orang-orang berkata, Musa kamu itu bukan anak daripada putri Firaun. Terus dicekoki, Bapak Ibu. Sampai Musa itu mendapatkan satu visi. Oh ya, benar, ternyata aku bukan anak daripada putri Firaun. Visi itu masuk ke dalam diri Musa, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Akhirnya Musa lebih mau menderita, lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Karena apa? Di dalam ayat 26 dikatakan, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari. Yang kita kejar itu bukan hanya dunia ini sementara, Bapak Ibu. Tapi ada sesuatu upah yang besar. Itu yang kita kejar, Bapak Ibu. Hidup selama-lamanya. Hidup jutaan tahun. Itu yang dikejar Musa. Sehingga ia menolak disebut anak putri Firaun. Perhatikan. Di dalam kehidupan kita hari-hari ini pun banyak hal yang harus kita tolak dalam hidup ini, Bapak Ibu. Yang pertama itu dosa sudah pasti harus kita tolak. Banyak hal yang harus kita tolak. Bermalas-malasan di rumah hari-hari ini pun kita tolak. Kita harus bangkit. Terlalu banyak pun Bapak Ibu nonton televisi itu tolak. Banyak baca firman. Banyak hal yang harus kita tolak dalam kehidupan ini yang dapat mengaburkan visi yang dari Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bertahun-tahun saya sampaikan kepada Bapak Ibu, apa tujuan hidup kita? Surga. Itu visi. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu visi kita. Sehingga pada saat kita mengalami kesusahan, mengalami penderitaan selama COVID-19 ini, Bapak Ibu, kita tetap kuat. Kita harus maju melangkah, mencapai visi kita ke depan. Yang tidak kita lihat, yang belum kita lihat, tapi itu pasti ada di sana, yaitu surga yang mulia. Ada amin, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu sampai kapan kita harus di rumah. Kita tidak tahu. Saya juga tidak tahu sampai kapan saya harus khotbah seperti ini di hadapan Bapak Ibu. Tapi karena kita punya visi, Bapak Ibu, bagi kita tidak pengaruh mau khotbah dimanapun saya, mau menyampaikan kebenaran di mana, firman dimanapun saya, mau di gereja, mau di tempat ini, mau di pasar, mau dimanapun satu kali. Karena kita punya visi, bagi kita tidak ada masalah. Bapak Ibu, ada satu kesaksian yang bagus. Ada seorang anak muda yang dia tidak tergoda dengan apapun yang ada
di dalam dunia ini. Anak muda ini adalah seorang olahragawan, Bapak Ibu. Dia punya visi, dia harus menjadi juara. Di depannya itu ada piala emas yang menantikan dia, Bapak Ibu. Itu yang dipandangnya. Dia tidak mau memandang ke kiri dan ke kanan. Dia tidak mau memandang ke bawah. Karena apa, Bapak Ibu? Perlombaan ini adalah perlombaan menyeberangi jeram Niagara yang begitu dalam, yang begitu tinggi, jatuh mati, Bapak Ibu. Tidak ada harapan untuk hidup. Apa yang dilakukan anak muda ini sehingga dia bisa menjadi juara? Yang pertama katanya, Bapak Ibu, pada saat dia jalan, dia pandang ke depan bahwa ada piala yang sudah menunggu dia di seberang jurang itu, Bapak Ibu. Dia tidak mau memandang ke kiri dan tidak mau memandang ke kanan, apalagi memandang ke bawah yang begitu curam, Bapak Ibu. Pandangannya terus ditujukannya ke depan, Bapak Ibu. Akhirnya dia bisa sampai kepada tujuannya. Hari ini pun seperti itulah pandangan kita, Bapak Ibu. Terus pandang Yesus. Kalau ada kesusahan, penderitaan Bapak Ibu hari-hari ini, terus pandang Yesus. Dia yang sudah disalibkan, yang sudah menyelesaikan semuanya penderitaan kita, yang sudah menyelesaikan semuanya sakit penyakit kita. Pandang dia, Bapak Ibu, bagaimana dia sudah berkorban untuk kita. Kalau ada dosa yang merintangi kita di depan, pandang dia, Bapak Ibu. Katakan tidak terhadap dosa, no terhadap dosa, maka kita akan sampai kepada tujuan kita, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu yakin setelah COVID-19 ini tidak ada lagi penyakit yang akan muncul, penyakit menular yang akan muncul di bumi ini, Bapak Ibu? Saya nggak yakin, Bapak Ibu. Selama 2-3 tahun ini, para ahli-ahli akan mencari obat daripada COVID-19 ini. Setelah nanti mereka menemukan, atau mungkin sebelum mereka menemukan, muncul lagi penyakit baru, Bapak Ibu. Mungkin lebih parah lagi daripada COVID-19 ini. Seperti itulah yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Bahwa di akhir zaman ini, Bapak Ibu, akan ada wabah. Mari Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ingat apa yang dikatakan oleh Paulus. Hidup bagiku adalah Kristus, mati bagiku adalah satu keuntungan. Kalau aku hidup, biarlah aku menghasilkan buah, supaya buah kita itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan Bapak Ibu, itulah yang disenangi Tuhan dalam kehidupan kita ini. Mari Bapak Ibu, tetap semangat. Tetap punya visi. Jangan sampai visi kita kabur. Ingat sekali lagi, orang di luar sana banyak yang melakukan hal-hal yang aneh-aneh dan sebagainya. Liar karena dia tidak punya visi. Tapi kita di dalam Tuhan tetap bertekun. Tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sampai nanti kita kepada tujuan kita. Karena kita memiliki visi sorga yang mulia, berjumpa dengan Tuhan Yesus yang tidak kita lihat, tapi kita percayai Yesus itu adalah Allah kita yang sudah mati dan sudah bangkit dan sekarang ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Visi, harus memiliki visi, supaya kami tetap semangat, supaya kami tetap menyala-nyala, supaya kami bisa sampai kepada visi kami. Tujuan sorga yang mulia, berjumpa dengan Bapa di sorga. Itu adalah tujuan kami. Bapa, terima kasih firman-Mu. Meteraikan di hati kami paling dalam dan kami akan terima berkat-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa kasih karunia dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus dan
persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Semuanya kita yang sudah diberkati dan akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.